Ya, oke untuk eh, sebelum kita memulai ya perkuliahan hari ini ya, jadi sedikit Bapak ingin menjelaskan ya. Jadi Bapak berharap ya, kan dengan waktu tahun ini kan nanti akan ada lomba ya, lomba KBGI, KJI ya, yang dimana kita dulu juara umum ya, tahun kemarin juara umum untuk KBGI ya. Dan Bapak harapkan tahun ini ya ada perwakilan dari adik-adik yang mengikuti untuk ajang lomba KBGI. Jadi biar kita tetap mempertahankan juara bertahan kita ya. Nah, KBGI tahun ini akan lebih kompleks dibanding tahun kemarin ya. Karena dia menggunakan powder ya, powder ya. Jadi mortar powder. Nah, itu lebih kompleks karena kita ternyata ya, kalau kemarin kan pakai kayu ya, pakai kayu dan canai dingin kan gitu. Nah, kalau sekarang ini pakai eh, apa eh, dia punya powder ya, sama pakai baja, baja bener ya, baja yang baja keras, bukan canai dingin gitu ya, yang baja-baja yang 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 digunakan di jembatan ya, yang baja ini karbon. Nah, kenapa Bapak? Karena mata kuliah kita sangat berkaitan erat dengan dinamik kayak gitu. Karena nanti pada saat lomba itu juga akan dilakukan penggetaran atau membuat sebuah getarannya dengan gempa ya. Nah, gitu. Ada simulasinya. Dan alhamdulillah kita kemarin bertahan ya, dengan mampu bertahan, tidak rusak ya konstruksinya ya, dengan mencapai tertinggi ya. Nah, itu suatu keberhasilan ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini juga adik-adik ya bisa mempersiapkan ya, ya kalau bisa yang laki-lakinya untuk terlibat, yang untuk yang perempuannya, karena kalau perempuan bukannya Bapak nggak ini ya, ini karena memang agak berat ya, berat. Tapi kalau adik-adik memang rasa mampu ya nggak ada masalah. Ya, gender nggak ada nggak ada pembatas, gender nggak ada. Tapi memang agak berat gitu, karena harus membuat cetakan, tapi cetakannya nggak gede. Terus nanti kan metodenya juga harus kalian perhatikan ya. Nah, jadi nanti itu juga kalian harus analisa menggunakan program kan gitu, lunasab atau etap. Nah, sebetulnya basic daripada yang kalian pelajari dinamika struktur itu adalah basicnya. Pada saat kalian menggunakan di dalam program itu ada namanya, jadi kalau kita menganalisa analisa struktur secara dinamik menggunakan program atau menggunakan aplikasi SAP ya, itu ada dua cara, dua metode. Yang pertama itu statik ekivalen ya, artinya dia punya beban berat sendiri. Yang kedua adalah respons spektra. Respons spektra itu ya, jadi dia punya respon, punya bangunan itu punya ini yang kita pelajari ya, dia punya persamaan geraknya. Nah, ini yang kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, itu saja intro dari Bapak ya, untuk pengenalan kalian. Jadi harus dipersiapkan untuk kalian ya, untuk persiapan lomba. Nah, gitu. Karena memang analisanya analisa dinamik ya, bangunannya tetap papan lantai, itu sesuatu yang tantangan tersendiri ya, itu saja. Oke, untuk selanjutnya adalah kemarin Bapak kelupaan ya share tugas di e-learning. Jadi untuk tugas nanti Bapak akan share sekali semua soalnya ya.
dari apa dari gerak ya harmonik S2O sampai ke S2F ya DOF S2F terus gerak ya kan yang menggunakan redaman tanpa redaman terus bagaimana menggambarkan apa eh, gelombangnya ya kan gitu ya bagaimana persamaan geraknya ya persamaan daripada gerak kan gitu ya nanti Bapak akan eh, share di learning ya mungkin habis eh, mungkin habis apa perkuliahan ini nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke eh, topik selanjutnya ya. Topik selanjutnya itu tentang getaran ya getaran ya getaran. Nah kemarin ya apa beda tadi ya Bapak antara getaran sama gerak ya apa beda getaran sama gerak Raditya Dit, apa beda gerak Ya, Pak. dengan getaran Apa, Pak? apa Perbedaan. perbedaan antara gerak dengan getaran Kalau gerak ada perpindahan, Pak. hmm. Terus getaran Kalau getaran biasanya terpusat, Pak. Nggak ada perpindahan gitu, Pak. terpusat ya kan getaran juga gerak ada gerak juga ada gerakan kan. Oke, ya, kita tanya lagi pendapatnya Ajar. Kita Ajar, apa beda antara gerak dengan getaran? Kalau gerakan eh, suatu perubahan posisi, Pak. Nah, Kalau getaran suatu gerak bolak-baliknya sesuatu di sekitar keseimbangan. ya, ya. Nah, ini ya, ya itu sama sebetulnya sama si Raditya tadi ya, yang gerak tadi ya perpindahan ya sama ya terjadi perubahan apa posisi bergerak. Tapi kalau getaran tadi udah sampingan si Hajar ya terjadi bolak-balik ya. Jadi ada bolak-balik, ada osilasi ya gitu. Ya itu ada jadi getaran ya. Jadi dia tidak hanya dia perubahan posisi tapi juga terjadi osilasi kan gitu ya. Ya kalau kalian lihat bergetar itu kan nanti dia akan balik lagi kan gitu. Jadi gelombangnya bukan satu arah kan gitu, balik lagi dua arah. Nah, bolak-balik terjadi getaran. Nah gitu. Ya seperti kalau terjadi gempa kan gitu. Nah, gempa itu kan dia terjadinya nggak hanya satu kali kan. Dia berkali-kali kan gitu. Makanya dia bergetar sampai posisi dia bangunan kita di diam. Nah, itu getaran. Nah, sebetulnya persamaannya juga ya turunan dari persamaan gerak tadi. Tapi ada beberapa yang akan apa, ada perbedaan gitu. Karena di situ ada kan ada pengalih redaman ya, koefisien redaman. Kan kalau kita kan ada yang redaman ya, C-nya aja kan gitu. Tapi kalau pada saat dia getaran itu ada koefisien ya, excellent yaitu pada redamannya. Nah, excellentnya itu yang nanti akan dia membedakan ya berapa dia punya dia punya redaman pada getaran kita tadi. Ya, prinsipnya artinya gini deh. Ya, bangunan bangunan itu akan merespon setiap beban-beban yang terjadi ya terjadi ya jadi nih beban luar yang terjadi termasuk juga gempa atau beban dinamik. Nah, respon ini akan dibentuk sebuah tadi ada rumus matematik ya ada namanya single degree of freedom. Artinya apa? Akibat dari gempa ini, dari beban ini dia terjadi apa apa tadi gerakan satu arah kan gitu ya, gerakan satu arah itu kan single degree kan satu arah dia cuman.
Nah, ini nanti akan di dalam dibuat di dalam persamaan matematis. Itu persamaan gelombang tadi yang kalian kemarin pelajari ya, sama gelombang. Itu adalah persamaan matematis kayak gitu. Nah, ya. Nah, karena dalam bentuk persamaan itu ya. Jadi di kita punya struktur ya, dalam struktur itu ada 3 komponen ya, 3 parameter kan gitu ya. Ada massa, ada redaman, ada satu lagi ada kekakuan ya, kekakuan kan gitu. Ya nilai K-nya. Nah, itu. Nah, itu pasti berlaku ya. Di getaran juga pasti kan 3 ini kan berlaku. Nah, ya, ini Bapak ingin sedikit bercerita ya, kita sekalian mengupas yang kemarin ya. Karena sebelum kita masuk ke dalam sebuah persamaan, biar kalian mengerti, memahami ya gitu ya. Oh, ternyata gerakan ini seperti ini. Nah, gitu. Bahwa terjadi gerakan. Nah, pada saat dia itu bergerak, ya kan? Jadi namanya konstruksi itu kan dia ada kekakuan. Dia akan kembali lagi. Makanya dia akan terjadi osilasi kayak gitu. Nah, terjadi bergetar terus. Nah, getaran ini nanti akan bisa mengakibatkan ya kerusakan ya konstruksi kita kan gitu. Ya kalau getarannya kencang kan bisa terjadi kerusakan. Ya, itu yang bisa menyebabkan kerusakan pada konstruksi. Ya, tapi kalau dia cuma gerak aja kan nggak ada masalah. Gerak. Tapi nggak ada lagi lanjutan. Tapi kalau dia itu kan, coba kalian lihat tsunami. Tsunami itu kan yang membuat itu menjadi lebih dayanya kuat, itu bukannya pada saat dia dorongan awal, tapi pada saat tarikan, terus dihempas lagi kan gitu. Ya, benar kan? Itu yang kekuatannya menjadi lebih dahsyat kan gitu. Ya, ditarik, terus dihempaskan lagi, tarik lagi, hempaskan lagi kayak gitu. Itu yang menjadi konstruksi kita bisa rusak. Sama juga kalau gitu, kalau terjadi gempa. Ya. Gempa kan nggak terjadi cuma satu kali, kayak gitu. Ya, dia pasti akan berapa sekian detik kan gitu, ya, sekian menit kan gitu. Ya, berapa skala Richter kan gitu. Terjadi berapa menit kan gitu. Ya, hitungan menitnya kan dia akan terjadi global terus. Nah, itu akhirnya mengakibatkan konstruksi kita bergetar. Nah, itulah konsep daripada respons spektra ya. Kalau kalian menganalisa di dalam aplikasi di SAP. Nah, pada saat kalian seperti adik-adik kan di PW itu kan kalian kan merancang sebuah bangun tuh 8 lantai. Itu kalian harus mendesain ya menggunakan ini juga ya, didesain juga itu untuk gempanya. Ya, analisa gempanya kalian desain ya. Jangan kalian tidak masukin ya. Pilih salah satu menggunakan statik ekvivalen atau respons spektra di dalam analisa. Jadi bukan hanya analisa statik ya, tapi juga ada analisa dinamiknya. Nah, bagaimana dia kondisi dia punya kekakuan dan dia punya redaman di bangunan itu, apakah diperlukan ya pada bangunan itu untuk menghindari getaran yang tinggi ya, diperlukanlah misalkan peredam ya. Ya, kalau di bangunan itu ada konstruksi apa yang namanya itu untuk membuat biar bangunan itu tidak terlalu besar getarannya. Oke. Oke ya, Bapak rasa cukup jelas ya itu pengenalan kita untuk apa itu gerakan dan apa itu getaran ya. Nah, dari yang tadi ya, yang Bapak cerita tadi ya, maka kita akan tetap masukin nih ya, persamaan gerak itu kita masukin ya. Nah, persamaan gerak kita itu ada massa, ada koefisien redaman, ada kekakuan ya, ada beban dinamik ya, ada U ini adalah perubahan panjang, perubahan bentuk ya, deformasi. U aksen itu adalah
turunan pertama dari apa, dari perubahan eh, panjang, dan aksen 2 ya itu adalah perubahan untuk apa, turunan dari kedua ya, dari perubahan panjang. Nah, di sini nah untuk apa, kita punya ya getaran tadi ya, getaran tadi kan ada perpindahan awal, ada kecepatan awal ya gitu ya. Nah, maka akan kita dapatkan di sini ada namanya excellent ya. Sini excellent ya, ada excellent, excellent ya. Ada excellent. Nah, ini terus ada nilai K ini tetap ya. Nilai K-nya ini adalah kekatuan ini kan sebetulnya akar per M ya. Nah ini kan dia buat omeganya ya. Nih. Omega N natural frequency ya, ini kuadrat sama dengan K per M ya. Kan di sini kan M kan, di sini kan ada M. Ini kan ada M. Ya kan ada M kan. Di sini ada apa, C kan sebetulnya ini C. Terus di sini ada K. Nah ya. Nah terus di sini dibuatlah. Di sini kan nggak ada kan. Maka di ini kan sama dia kan ini omega kuadrat per Kn. Kalau ini ada omega kuadrat per Kn, berarti di sini kita harus kalikan juga. Ya kan, omega N kuadrat di sini. Ya berarti kalau kita nih, kita keluarin omega N kuadrat per K. Ya, ini kan. Ya, per K kan. Dikali. Ini kan M ya. M dikali U. Nah, salah satu ya. Nah, M ini sendiri apa? Apa? Kan rumusnya apa? M sama dengan apa? W per G, Pak. Bukan W per G, enggak. Nilai ini apa? Koefisien ya. M itu sendiri sebetulnya apa? K dibagi omega N kuadrat ya, ini. Nah ini kita masukin substitusi ke sini kan, M-nya kita gantiin. M-nya kita gantiin ini jadi K per omega N kuadrat kan, ini bisa hilang kan, makanya di sini nilainya U aksen kan gitu. Ditambah ya, ini sama, ini kan omega N kuadrat ya kan dibagi K ya kan dikali. Nah sekarang C ini apa? Nilai C ini adalah excellent sama dengan C per critical. Jadi kalau dia ini C ini sama dengan excellent dikali C critical kan. C critical adalah 2 omega N kan. Jadi excellent dikali 2 omega N kan. Nah gitu ya. Nah 2 omega N ini sama dengan excellent 2K omega N. Masukin tadi ini. Tadi kan di sini ada nilai omega kuadrat per K kan. Berarti masukin omega kuadrat per K ya kan dikali excellent ya kan 2K per WPN kan, ini kan. Nah ini kita bisa coret kan, dibuang. Ini ada omega, ini K-nya dibuang ya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2 ya, excellent 2 WN. Nah ini ya. Nah dikali
U order 1 ya, U action ya, U action. Nah ini ya untuk ininya nilainya. Terus selanjutnya lagi yang nilai K. Nilai K. Ya, di sini kita punya omega n kuadrat per K kan, dikali nilai K kita, ya K. Ini kita coret, ini dicoret, maka dia akan dapatkan omega kuadrat U, ya sama dengan omega kuadrat, ya pangkat 2 per K, dikali PT. Nah ini, ya kita bisa sederhanakan ya, kita sederhanakan, ya. Nah di sini, ya, excellent itu adalah tadi faktor pengalir redaman, ya. Jadi untuk biar redaman kita ini, ya, itu makin dia punya nilainya untuk biar tidak terjadi pada kondisi kita terjadi getaran yang besar ya. Oke, maka di sini kalau seandainya ini getaran bebas ya, ini getaran bebas, maka beban P-nya sama dengan 0. Nah, kalau PT-nya sama dengan 0, ya kan otomatis di sini ya 0. Bentar ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa dilanjutkan? Saya. Oke, ya. Jadi untuk getaran bebas, PT-nya sama dengan 0 ya. Ini kan bebas. Ya. Kecuali dia ada getarannya ada bebannya ya, PT-nya nggak 0 kan. Tapi kalau PT-nya 0, otomatis di sini kita masukin berarti yang omega kuadrat ya, omega n kuadrat K ya kan. Ini PT kan gitu ya. Ini kan 0. 0 kali 0 0 kan. Berarti ini 0, makanya kita punya persamaan omega ditambah 2 epsilon Wn dikali U aksen ditambah omega kuadrat dikali U, ini sama dengan 0 ya. Ini kita punya persamaan untuk getaran bebas ya. Nah di sini Wn itu adalah frekuensi aliran sudut ya, tak redam. Untuk excellent ini faktor redaman ya, faktor redaman. Nah ya, oke. Nah ini adalah faktor redaman. Nah, terus ada CR. CR ini adalah koefisien redaman kritis. Nah, terus kita ada persamaan matematis ya dalam umum di diferensial ya. Di sini kita punya
ada UPT, dan untuk lengkapnya UCT. Ya, ini adalah dia punya perubahan ya, perubahan bentuk konstruksi kita ya. Kan ada yang yaitu yang pelengkap dan yang sebenarnya. Nah, dalam persamaan perubahan bentuk ya, perubahan panjang ya, perubahan panjang informasi lagi ya. Makanya kita akan punya sebuah persamaan ya. Ini U sama dengan C. C ini adalah koefisien. Koefisien ya, koefisien. Ini bisa juga A, bisa juga C ya, terserah, ini koefisien. E dipangkat ST. Nah, ST ya, ST ya, kita asumsikan dia ST aja ya, pangkat ST ya. Nah, terus di sini kita akan mendistribusikan ya. Kita distribusikan ke persamaan ya yang ini ya. Nah, jadi kita cari dulu U aksen turunan pertamanya dari C E pangkat ST. Apa turunan pertamanya? Hah? Variabelnya T ya, variabelnya T, yang nilai X-nya itu T. Apa? S dikali T ya, dikali E ST kan turunannya ya. Betul nggak? Itu turunan pertama. Turunan kedua. Turunan keduanya apa? S kuadrat. Iya kan? C aksen ya, atau koefisien. E ST kan? Ya, E ST. Nah, ya ini kita masukin ya, U aksennya kita ganti ya, U aksen order 2, U aksen 1, dan U-nya. Maka kita akan dapatkan nilainya itu ya SC E pangkat ST ya kan, ini kuadrat ya, S kuadrat kan ya, ditambah 2 epsilon omega n dikali U aksennya SC kali E pangkat ST kan, ditambah ya kan, ditambah apa, omega n kuadrat, omega n kuadrat ya, dikali U-nya adalah C E pangkat ST kan ya, sama dengan 0. Nah, ini kita bisa keluarkan nilainya ya, kita keluarkan nilai CEST-nya, artinya ini bisa kita keluarkan S kuadrat ditambah 2 epsilon ya, epsilon omega n ditambah ya, apa, omega n kuadrat ya kan, dikali C E pangkat ST kan, sama dengan 0. Nah, kalau kita seperti ini ya kan adik-adik peringat nih yang seperti apa, parabola ya. Kalau X1 ya dikali ya X plus 2 ya kan, sama dengan 0 kan, berarti kan ini X sama dengan ya, atau X plus 2 sama dengan 0 kan gitu. Jadi ini X sama dengan 1, ini X sama dengan min 2 kan gitu ya. Ingat kan, ini parabola kan gitu. Nah, ini juga sama. Ini kita buat parabola, berarti kan ini kita kalikan 0 ya. Nah, jadi apa? Ini bisa jadi 0 ya, jadikan 0, dan ini juga kita jadikan 0. Nah, ya, maka kita akan dapatkan ya. Jadi persamaannya
Ini adalah X kuadrat 2 epsilon omega N dikali S ditambah omega kuadrat ditambah dengan 0. Nah, CE pangkat ST ya, ini sama dengan 0 kan? Nah, ini kan pasti 0 ya. Karena ini berarti kan ini yang satunya yang kita ambil. Ya kan? Nggak mungkin kita ambil yang 0 kan gitu. Nah, oke. Ya. Jadi tahu ya. Jadi tahu bagaimana persamaan itu didapatkan. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi untuk getaran bebas. Nah, sekarang getaran bebas pada sistem S2F tanpa redaman. Ya. Artinya tidak ada redaman. Nah, kalau tidak ada redaman berarti nilai C-nya adalah sama dengan 0. Ya, betul kan? C-nya sama dengan 0. Nah, kalau dia C-nya sama dengan 0 berarti kita masukin aja cuman ini saja. Ya, dua ini aja. Sama dengan 0 kan gitu. Betul nggak? Nah, terus kita akan dapatkan berarti tadi yang ini kan. Ada yang S kuadrat tadi kan. S kuadrat. Ya, ditambah omega N kuadrat. Ini sama dengan 0. Ini rumus apa kita gunakan? Ini adalah rumus parabola, ya kan? S kuadrat plus WN kuadrat kan parabola, ya kan? Sama aja seperti ini. Ya, misalkan X kuadrat ya ditambah 4 sama dengan 0. Ini kan rumus apa? Parabola nggak? Ya, ini X min 2 plus 2 ya. Plus 2 lagi salah. Ya, ini kan sama aja rumus parabola. Nah, rumus parabola ini ya, apa rumus parabola itu biasanya? Ada X1 ya kan, koma X2 ya kan, sama dengan apa rumus parabola? B kuadrat ya. Plus minus ya kan? B dikali 4 dikurang AC ya. Dibagi 2A. Ya. Nah, ini rumus parabola. Ya, parabola. Maksudnya untuk dapatkan nilai X1, X2. Ya, kalau kita punya sama kalau kita bisa dapat langsung ini ya enak. Kalau nggak dapat ya seperti ini kan nggak dapat. Kalau seperti ini kan kita langsung dapat nih X2 min 4 misalkan sama dengan 0. Ya gini kan kita bisa dapat langsung X min 2 ya kan. Ini kan X plus 2. Ini kan langsung dapat sama dengan 0 kan gampang. Ini X sama dengan 2 ya kan. Atau X sama dengan min 2. Tapi kalau dia tidak, berarti kita harus menggunakan tadi parabola tadi ya. Terus kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah rumusnya. Terus di sini ini adalah nilai I, ini plus minus ya, plus minus. Nilai S1, S2-nya ini sama dengan akar apa plus minus I omega N. Nah, terus di sini kita punya tadi yang persamaan kita kan tadi U ya kan sama dengan C1 CI kan CI ST kan tadi. Tadi kan kita ada punya rumus U sama dengan C I S T kan ya. Nah,
di sini kita harus punya tadi ini, ya kan, ini sama dengan I omega N. Nah ini, ya karena ini kan ada omega N kan gitu. Ya otomatis di sini ada nilai I omega N. Nah, berarti kita di sini kita masukin, ya, kita kita masukin nilai S1 dan S2-nya ke dalam ST ini. Jadi kita punya nilai sama dengan C1, ya koefisien 1 kali E dikali S. S ini jadi S1-nya apa? I omega N kan? Ya, dikali T kan? T. Nah, ditambah koefisien 2-nya C2 ya dikali E I omega N dikali T. Tandanya negatif, ya kan? Negatif. Ya, karena dia ini jadi negatif, ya. Yang satunya positif, satunya negatif, kan plus minus. Nah, terus kita punya persamaan linear. Ya, ini adalah persamaan bolak-baliknya, ada cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini. Maka kalau kita masukkan ke fungsi trigonometri, ini adalah A1 sama AU sama dengan A1 dikali cos omega N ditambah A2 dikali sin omega NT. Nah, ini. Ya, ini persamaan fungsi trigonometri tadi ya. Nah, dari sini kita masukin di kondisi awal tadi ya, kondisi awal ya, pada persamaan di atas tadi ya, yang sebelumnya, maka kita akan dapatkan nilai U sama dengan 0 ya. Kalau kondisi awal nih, kondisi awal kita ingin tahu di getarannya kondisi awal, maka U pada U0 ya, berarti di sini otomatis U0-nya sama dengan, ya, kita masukin ya nilai T-nya 0 kan, sin 0 berapa? 0 plus 0 sama dengan 1. Jadi 1 dikali A1 berarti dia A1 ya, ditambah 0. Terus untuk U aksennya, nah kan turunan yang ini ya apa ya Dek, turunan pertamanya U ini apa nih, apa turunannya yang kemarin? Oke, si ini Lydia, apa nih turunan pertama dari ini? Apa Lydia? Hayu tahu Hayu. Turunannya apa yuk? Yang mana, Pak? Yang ini, persamaan ini. Turunan pertamanya apa? A1 dikali cos omega N dikali T ditambah A2 dikali sin omega T. Nah, turunan pertama dari cos apa? Turunan pertama cos apa? Min sin, Pak. Min sin. Nah, benar, min. Berarti min A1 ya kan? Dikali omega N kan? Omega N ya. Iya. Keluarin omeganya. Dikali cos ya kan? Ya, omega N dikali T kan? Terus ditambah ini apa? Sin. Sin turunan pertamanya apa? Cos kan? Ya. Iya, Pak. Cos A2, ini A2 ya, keluarkan omega N-nya dikali cos ya omega N dikali T. Nah, masukin nilai U aksennya 0 kan, ini kan 0 berarti. Masukin WN-nya 0. Ini WN-nya 0, ini WN-nya 0. Ini sin ya, ini sin ya. Bukan cos ya. Kan turunan pertama cos adalah sin. Ini sin ya. Sin 0, ini cosnya 0 kan? Ya, masukin ya. Nah, sin 0 ini kan 0. Untuk cos 0 ini 1. Berarti U aksennya sama dengan kita dapat A2 dikali apa?
Pn ya. Ya, nah ini dapatnya A2 dikali Pn. Itu yang Bapak ingin kasih tahu ke adik-adik. Maka kita bisa dapetin berarti pada saat dia kondisi awal untuk bergetar, berarti adalah nilainya U0 ya dikali ya masukin nilainya, berarti ini kan A1 kita ini kan ini masukin U0-nya ya, U0 cos omega nt ditambah. Nah, sekarang ini kita punya U0 sama dengan A2 omega n. Berapa? A2 sama dengan U0 aksen, ya kan? Dibagi omega n kan? Ini kita dapatkan. Nah, ya. Jadi ini adalah respon getaran, ya. Jadi untuk respon getaran pada sistem tak teredam, ya dia cuman ya karena dia tidak ada redaman kan gitu, ya. Jadi dia punya fungsi apa? Dia punya dari sini nanti kalian akan dapatkan bagaimana dia punya persamaan geraknya tadi kan, persamaan gerak tadi ya, gerak tadi karena getaran kan bolak-balik. Nah dia akan dapatkan dia punya gambarnya kalian. Ya. Jadi kalau dia tidak ada, dia punya redaman. Ya. Itu kalau dia tidak punya redaman. Ya. Oke. Nah ini adalah apa? Jadi kalau jadi dalam sistem ya dia ada U0 ya, ada cos omega t ya, ini untuk getaran bebas untuk single degree of freedom. Nah ini adalah apa kondisi awalnya. Ini kalau dia dia punya U aksen nolnya itu sama dengan nol ya, dia punya kekakuannya sama dengan nol gitu ya. Artinya cuma dipengaruhi eh, masanya aja kan gitu ya, karena dia massa saja kan gitu. Nah, berarti dia punya ini ya untuk dalam sebuah sistem ya dalam kasus ya. Ini kalau seandainya U aksennya 0, jadi kita punya gambar, dia punya gambar gelombang cos ya, gelombang cos itu berarti dia tidak 0, berarti dia ada gerakannya gitu ya, ada gelombang ya, ada nilai U0 terus dikali berapa dia cos omega t-nya. Ini adalah bentuk daripada gelombang cos ya. Nah ini sama ya, sama untuk harmonik ya, ini adalah penjabaran tadi ya, jelasin. Terus di sini Bapak akan jelaskan tadi kita tanpa redaman ya, bagaimana dia punya persamaannya, persamaan getarannya. Nah sekarang kita lihat bagaimana jika ada redaman atau dampit ya gitu, ada dam ya gitu. Nah dari persamaan tadi yang kita ambil dari di sini kan ada excellent, excellent ini adalah faktor pengali daripada redaman kayak gitu, omega n dikali U aksen ya. Nah ini saja tadi kalau dia tanpa redaman ini 0 ya kan, tapi karena dia ada redaman ini ada nilainya. Nah terus kita punya nilai U tadi ya, U tadi adalah C pangkat ST kan gitu. Nah kita punya aturan pertamanya ini, terus punya aturan keduanya S kuadrat C pangkat ST. Nah ini kita masukin ke dalam, kita gantikan nilai U aksen order 2 dan order 1-nya. Ya aturan pertama dan aturan keduanya.
Nah, kita dapatkan nilai persamaannya. Ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah persamaan apa? Apa ABC kan? Persamaan ABC betul. Betul nggak nih persamaan ABC nggak? Ya, ini persamaan ABC. Ya, masukin persamaan ABC-nya ya. Ini adalah negatif ya apa? B ya kan? Ini kan pangkat apa 2A kan tadi ya, tadi Bapak bilang. Ditambah apa? B atau ini ABC ini akar ini apa? Ini apa rumusnya? Lupa Bapak dulu. Ini B ya? 2A, B, ini pangkat, ini 4A, ini enggak. B kuadrat min 4AC, Pak. Ini B kuadrat ya. Ini ya, B kuadrat ya. Yang dalam kurung, Pak. Pada dalam kurung ya, ini ya. Ya. Ini ya. B Iya, kuadrat Pak. min 4AC. Ini nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah ini. Ya. Ini B ya, bener ya. Iya, Pak. Min B plus minus. Ini. Ya, ini adalah rumus ABC ya, kalau nggak salah. Nah, ini B. B kita adalah berapa ini tadi di sini? Negatif ya, 2 epsilon omega n kan? Ya, dibagi 2A ditambah plus minus kan? Ini akar. B kita berapa tadi? B kita adalah 2 B kuadrat ya, epsilon dan omega n kan? Pangkat 2 ya. Dikurang 4AC. 4 dikali A-nya berapa? 1 kan? K-nya adalah omega kuadrat kan? Kayak gitu ya. Ini adalah buang ya. 2 ya. 2A itu 21 kan? 2 dikali 1. Ya, bukan 2A ya, 2 dikali 1. Berarti di sini ada omega negatif ya. Omega UN ya kan? Ditambah ini dikeluarin. Ini kan WN pangkat 2-nya dikeluarin ya. WN pangkat 2-nya jadi WN. Ini untuk 2-nya ini bisa di apa? Ini kan 2, ini kan 4, ini kan 4, ini bisa jadi dibuang ya. 4-nya dibuang. Bisa dicoret kan 4-nya. 4-nya bisa dicoret ya. Berarti ini akar. Ini tinggal ada epsilon ya, kuadrat ya. Ada kuadrat tadi ya. Terus dikurang berapa? Omega ya. Omega kuadrat kan. Nah ini ya. Maka kita akan dapatkan nilainya ini. Nilainya. Ya, S1 sama S2-nya. Ya, S1 dan S2-nya. S1, S2. Ya, ya beda dengan tadi. Ya, kalau yang tanpa redaman kan dia nggak ada faktor pengalih redaman. Jadi dia langsung aja tadi ya. I omega n kan cuman ya plus minus I omega n kan dapatnya tadi kalau tanpa redaman. Tapi kalau yang ada redaman
kita kedapatkan negatif epsilon omega n ditambah plus minus omega n akar epsilon kuadrat dikurang 1. Ya, ini omega kuadratnya dikurangi ya, dibuang. Dikeluarkan ya, dikeluarkan menjadi omega n, ini jadi 1 kan. Ya, bener kan? Ini kan dikeluarin, ini dikeluarin karena ini ada 2 omega n. Oke. Oke, kita lanjutkan. Terus di sini ada tadi faktor pengali tadi. Nah, ini di dalam kasus ya, ada kasus ya. Jadi ada 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama dia di bawah under damping ya. Kalau dia 0, yang faktor pengali ini ya redaman tadi ya, faktor pengali redaman tadi kalau 0 sampai koefisien tadi ya, 0 sampai 1. Ini berarti di bawah damping kayak gitu. Artinya masih dikontrol oleh damping. Nah, pada saat dia itu sama dengan 1, maka akan terjadi critical damping. Artinya sudah sudah hampir melewati batas daripada damping daripada sebuah konstruksi. Tapi kalau dia lebih besar dari 1, jadi over damping. Ya, over damping ini berarti konstruksi kita akan terjadi pergetaran, dia akan terus bergetar kan gitu, kan over. Ya, kalau under damping kan dia masih di dalam kontrol daripada konstruksi tadi, kan masih aman. Tapi kalau sudah over damping berarti kita punya ini semakin besar. Nah, gitu. Dia tidak teredam. Karena fungsi redaman tadi biar kondisi konstruksi kita itu yang tadinya bergerak menjadi diam, bener kan? Lama-lama menjadi diam kan gitu. Nah, gitu. Ya. Ini kalau kalian lihat ya. Ya. Kondisi daripada faktor pengali tadi ya, faktor pengali. Oke, kita masukkan lagi ya ke dalam persamaan. Jadi kalau yang di under damping, kalau dia itu misalkan kurang daripada 1 ya, excellent-nya ini excellent-nya itu kurang dari 1 ya, under damping ya, berarti kan tidak terjadi, tidak kritis kan gitu. Tapi kalau yang sama dengan 1 kan sudah menjadi masuk ke critical kan gitu, kondisi kritikal, kondisi kritis. Nah, pada saat kita mendesain ya, kita pakai yang pakai critical ya, kritis ya, kayak gitu, nilai kritis daripada nilai excellent-nya kan gitu, faktor koefisiennya ya, dibanding dengan yang apa tadi over. Kalau over mah sudah. Biasanya kita kalau mendesain itu pasti yang kita cari yang kritis, yang kritikal. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini ya. Kita lanjutkan kalau dia ini misalkan kurang daripada 1. Kita masukin aja rumusnya tadi. S1 sama dengan S1 S2. Ya, ini sama dengan tadi. Nah, ini. S2-nya kalau kita masukkan epsilonnya kurang dari 1 ya. Ya, ini adalah persamaannya. Yang tadi, yang 1, 2 ini tadi, yang ini. Ini kita akan bisa dapatkan ya di dalam ini ya rumusnya. Kalau disederhanakan ya, WD itu adalah omega n dikali 1 akar 1 pangkat epsilon. Ya, ini adalah WD. Karena kita ingin kita asumsikan ini, kita asumsikan. Karena kan kalau ini kan langsung, ini kan rumusnya kan gini tadi, epsilon omega n, ya kan, ditambah plus minus, ya kan, ya betul, omega n, ya kan, akar 1 min epsilon kuadrat.
ya, karena di sini ada I-nya sama dengan akar negatif 1, ya. Maka kita akan masukkan ini, kita ganti ke dalam WD. Maka kita akan dapatkan nilai epsilon omega n ditambah plus minus I dikali WD. Nah, untuk periode redaman pada TD-nya juga adalah 2pi per WD. Nah, terus kita masukkan ke dalam persamaan umum Euler. Ya, cuma kita tambahkan di sini ada nilai E-nya, ya, pengali E untuk apa? Pangkat epsilon omega NT, ya. Kalau ini sama gelombangnya sama. A1 dikali cos OWD, T ditambah A2 sin WD dikali T. Ya, pakai yang D, bukan WN, ya. Tapi yang D, karena dia eh, apa kita sudah memisalkan tadi, ya, di atas tadi. Oke, kita lanjutkan ke, ya, persamaan ini, ya. Terus kita akan dapatkan nilai untuk kita cari A1 dan A2-nya. Bagaimana tadi, ya? Kita lihat, ya, untuk U0 sama U0 aksen, ya. U0 aksen sama U0. Nah, ini kalau untuk UT, ini UT-nya, maka kita akan dapatkan nilainya U sama dengan akar U0 U kuadrat ditambah U aksen ditambah epsilon WN ditambah U0 dibagi WD pangkat 2. Ya, karena kita punya yang tadi. Nah, ini kan kita cari ini A1 dan A2-nya. Ya, nah, A1 A2-nya ini dari U0 dan U aksennya. Nah, ini agak dulu. Dari WD, ya. Ini kita dapatkan U0-nya sama dengan cos omega D dikali T. Nah, ini A2-nya sama. Saya buka dulu. Bentar, ya. Bentar, ya. Ini dapat dari U0 masukkan dengan A1. Ini kerjaan siapa nih? Taruh ini. Air pakai. Oh, boleh dipotong ya? Biar saya langsung jatuh.
Ini ke bentar ya, bentar deh. Kalau kita keluarkan nilainya Yang mana yang benar? Ini di fokus. Boleh kalian dari sana? bentar. Hmm. Ini, ya. Oke, di sini kita tadi ada sedikit ini ya, lewat ya. Jadi di sini ada rumus ya, yang dia ini untuk harmonik ya. Jadi U cos omega omega n t dikurang alfa. Nah ini sama dengan sebetulnya yang nanti kita akan gunakan oke, kita dapatkan sebetulnya ya. Ini kita samakan juga, sama ya, untuk U0 dan U aksennya. Ya, U0 sama U aksen. Ya, adik-adik cari dulu nilai A1 ya, dan A2-nya. Dari mana tadi ya? U0, ini kan pada saat dia 0. Ini sama dengan 0 kan? Terus U aksen 0, ini sama dengan 0. Ya, jadi U0, U0-nya tadi di sini. Ya, ya, U0 sama dengan E pangkat negatif epsilon omega n dikali T, kan gitu ya, dikali ya, ini kan WD ya, WD dikali A1 negatif ya, ini ya, dikali sin ya. Pertama U0 ya, U0-nya aja, U0-nya ya, U0-nya berarti kan U0 aja kita masukin aja kan, bukan turunan kan ya. Jadi kalau U0 ini kita masukin aja U0 gitu ya, sama dengan E pangkat epsilon omega n T ya gitu ya, dikali kan.
Ini kan A1. Ya. Ini kan U0, kondisi 0 sama dengan 0 kan? Ya kan? Ini berarti ini A1 dikali cos 0 berapa? Cos 0 kan 1 kan? 1 ya. Ya. Ini kan jelas 0 kan, ditambah 0 kan? Berarti sama dengan kita punya negatif epsilon omega T dikali A1 kan? Ini kan jawabannya apa tadi di sini epsilon ya. Oke, di sini kita akan dapatkan nilai U-nya. U0-nya ya. U0-nya di sini lagi kita dapatkan nilai A1-nya ya. Ini sama dengan U0 ya kan dibagi ini kan epsilon E dikali epsilon omega apa tuh omega NT ya. Nah ini ya U0 dikali untuk nilai A1-nya. A1-nya U0 kan. U0 dibagi dengan E pangkat epsilon omega N dikali T. Ya. Terus di sini kita cari juga A2-nya berapa? A2-nya ya. A2-nya tadi kita gunain tadi 0 aksen sama dengan ya U0 aksennya. Ya, masukin nilainya. Berapa turunan daripada ini? Turunan ininya berapa? Ya, turunannya berapa? Oke, kita akan dapatkan nih nilainya berapa. Ini untuk kita masukkan ke dalam nilai A1-nya. Terus kita cari A2-nya juga. Ya, dari turunan daripada U0-nya. Ya. Nah, ini kalian cari nilai A2-nya. Setelah itu kalian keluarkan nilai E pangkat negatif epsilon omega N kali T. Ya. Ini nilai A-nya, dapatkan dulu nilai A-nya. Nah, di sini nanti kalian akan dapat tulis ya dari persamaan 3.330 ini menjadi UE epsilon negatif epsilon ya. WN ditambah T ya cos WD T dikurang alfa ya. Nah, ini adalah persamaan daripada ini ya. Ini bisa dikeluarkan U-nya ini. U-nya ini kita misalkan. Jadi di sini U kuadrat ya U0 kuadrat ditambah U aksen 0 ditambah omega N dikali U0 dibagi WD pangkat 2. Ya, ini adalah untuk pengganti U-nya. Maka kita dapatkan nilainya. Ini adalah yang bentuk yang sederhananya. Nah ini. Ya untuk bentuk sederhananya ya. Jadi ini adik-adik perlu di ini ya dicari nilai A1, A2-nya. Baru masukin lagi ke dalam persamaan di bentuk dari Euler. Nah,
Terus kita lanjutkan, ya jika harga excellent sama dengan 20%, ya maka WD-nya sama dengan 0,98 dikali WN. Ya, kita masukin dari WD tadi. Nih WD, ya. Kalau misalnya 20% kan dia WD-nya, ini kan sama dengan apa? WN akar 1 dikurang 20% kan gitu. Ya, 0,2 ya. Ya kan? Kuadrat. Ya kan? WN ya kan? Akar ya kan? 1 dikurang 0,2. 1 dikurang 0,04 ya. Nah, ini. Ya, kalikan berapa nilainya. Ya, ini sama dengan berapa? Akar daripada 1, 0,004. Ini sama dengan 98 ya. Ini berapa? 1 dikurang 0,0016 ya. Ini sama dengan 99,994 ya. Akarnya. Ini sama dengan 0,98 WN. Ya. Jadi dapat tahu kan 0,98 WN-nya dapat dari mana. Nah itu nanti tinggal masukin ya. Masukin ke dalam persamaan di atas ini. Ya, untuk dapatkan persamaan geraknya ya. Persamaan geraknya tadi. Ya, seperti yang tadi yang tanpa redaman tadi. Ya gitu kan. Nih. Yang tanpa redaman tadi. Mana tadi? Nah ini yang tanpa redaman. Nah ini dapatkan ini nilainya nanti. Paham ya? Nah itu. Ya, ini adalah dari persamaan gerak tadi ya. Kalau ini ada terjadi redaman subkritis ya, ini berarti nilai CE-nya negatif SWT ini ya, ini maksimum ya. Ya ini terjadinya subkritis ya, subkritis ya. CE pangkat negatif excellent WT. Nah ini terjadi subkritis ya. Nah ini adalah kondisi excellent yang kalau adik-adik lihat ya, dia semakin apa? Semakin besar ya, ya dia punya getarannya semakin apa? Cepat atau lambat. Ya, Salma. Gimana? Salma? Kalau nilai excellent-nya lebih apa besar nih 0,4, getarannya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat ya Pak. Nah itu ya. Jadi kalau kalian lihat dari grafik ini kan, dia kalau excellent-nya 0,05 ya, dia semakin tinggi kan getarannya ya. Tapi pada saat dia semakin besar, dia punya 0,4, dia semakin landai kan gitu. Nah itu. Tapi sebetulnya yang apa ya, artinya kan di sini kan kalau dia terjadi subkritis, ya kan? Subkritis ini kan kondisi dia punya redaman, ya, semakin besar kan gitu ya, dia kan landai. Ini subkritisnya.
Kayak gitu. Ya, itu untuk getaran. Dan di sini pakai pangkat N. Pasti. Ini kan negatif, X kan dulu, titik. Negatif. Nah, ini untuk nilai untuk kritis ya, kritis. Ya, kalau kritis dia ini sama dengan 1 X-nya kan. Kita gunakan langsung ini. Kalau tadi kan langsung ya C1 dikali X dan W dan T ya, gitu. Tapi di sini kalau ini ada C2-nya ada nilai T-nya kayak gitu. Kalau yang ini kan nggak ada nilai T kan dua-duanya. Kalau di bawah kurang daripada 1 ya. Oke, kita langsung ini aja contoh soal aja ya, contoh soal aja biar cepat ya. Nanti minggu depan kita mulai pembahasan untuk soal-soal. Oke, di sini ada konstruksi pegas dengan beban berat 10 kilo. Artinya di sini punya apa? Punya beban berat ya. M-nya berapa? 10 kilo kan? Terus di sini ada faktor konstanta. Konstanta apa nilainya? Faktor konstanta pegas K ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 90 kan? 60 Newton per meter. Meter ya. Terus di sini ada faktor redaman. Konstanta redaman ya. Redaman berarti ada nilai C-nya. Berapa 100 Newton detik per meter. Terus di sini ada simpangan awal. Berarti U0 ya. U0-nya sama dengan berapa di sini? Ada berapa? 15. Ya, 15. Berarti 15 cm. Terus di sini ada kecepatan balik. Ya, kecepatan baliknya. Kecepatan balik V0-nya aksen ya. V0 aksennya berapa? Kecepatan baliknya 10 meter per detik kan gitu. Nah, ditanya tentukan persamaannya. Nah, di sini kan kita punya rumus kan apa? M U aksen ditambah C dikali U aksen ditambah dikali U ya. Sama dengan 0 kan? Iya. Ya. Ya. Ini maka kita masukin ya, yang kita punya tadi ya ke dalam persamaan ini ya. Karena kan tadi di sini kita punya U tadi kan ya, U-nya sama dengan 0 ya, kita persamaan apa datar tadi kita bisa ganti ke M omega kuadrat ditambah C omega ditambah K ya, bisa ya, karena di sini kita ada V, ada U aksen 0 ini sama dengan 15 cm kan, terus ada U aksen 0 ini sama dengan berapa? 10 kan, 10. Nah, di sini kita punya omega ya kan gitu. Ya, kita persamaan omega M dikali omega kuadrat ditambah C omega ditambah K sama dengan 0. Ya, ini kan kita mempresentasikan tadi ya U ditambah ya C U aksen ditambah K U kan sama dengan 0.
Kan gitu. Ini kalau seandainya kita ubah ke dalam bentuk ini omega jadinya omega kuadrat ya ditambah omega ditambah nilai K-nya 90 ya. Untuk C-nya adalah 100, untuk omega sama 10 sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, ini adalah rumus parabola. Kita akan dapatkan nilai omega 1, omega 2 ya. Omega 1, omega 2 kita dapatkan, maka kita akan dapatkan nilainya omega 1-nya adalah min 1, omega 2-nya sama dengan min 9. Masukkan masukkan ke persamaan umum tadi untuk getaran ya. Namanya U0, ini U0 ya. U0 sama dengan A1 ya dikali W1-nya berapa? Min T kan? Min T kan? Nah, ditambah ya A2 dikali pangkat berapa? Min 9 T gitu. Ya. Ya. Nah, di sini kita dapatkan ya, ini persamaannya, kita masukin. Terus kita cari ya, tadi simpangan tadi awalnya apa? Ini adalah 15 cm ya. Dengan T kan awal kan 0 ya, T-nya 0. Maka kita akan dapatkan ya kan di sini ada simpangannya tadi kan U tadi kan. U adalah simpangan ya dikali A1 dikali pangkat ya kan 1 T kan ditambah A2 pangkat min 9 T kan, karena dia T-nya waktunya 0 ya, karena dia kondisi awal kan berarti 0 kan. Di sini berarti U simpangannya kan 15 cm kan sama dengan 0,15 kalau kita jadikan meter. Terus A1 tetap kita A1 dikali, terus di sini ada pangkat ya kan, negatif T-nya kan 0 ya, negatif 1 ya, karena T-nya 0 berarti dikali 0 ya, ditambah A2 dikali pangkat ya min 9 dikali 0. Nah, ini kan berarti A1 ya dikali pangkat 0 berapa? Pangkat 0 adalah 1 kan ya, ditambah A2 pangkat 0 1 kan, berarti 0,15 sama dengan A1 ditambah A2. Nah, ini adalah persamaan pertama. Persamaan pertama karena kondisi 0, kondisi awal. Nah ya, nah itu kondisi awal tadi. Nah terus selanjutnya adalah kondisi pada saat kecepatan tadi, kecepatan balik tadi. Ya, kecepatan balik tadi adalah 10. Kan ada 10 kan, kecepatan baliknya 10. Ya, kecepatan baliknya 10 meter per detik. Nah, ini adalah apa? Turunan daripada simpangan, ya kan gitu. Turunan pertama dari si simpangan. Maka ini kita turunkan. Ya, turunan pertamanya apa? Apa pangkat ini sama dengan min apa? Min 1 kan? Dikali A1 dikali pangkat negatif 1T kan? Ditambah, ini negatif lagi ya, negatif 9 dikali A2 dikali pangkat negatif 9 dikali T. Nah, T-nya berapa di sini? Ini kan sama dengan 10 kan? Nah, sekarang hitungannya T-nya berapa? Ini kondisinya. Nah,
dengan kondisi T sama dengan kita masuki 0 kan. Ya, T-nya kita masukin 0. Maka kita akan dapatkan persamaan ini negatif A1 dikurang negatif A2 sama dengan 10. Nah, ini kita substitusi dengan tadi A1 ditambah A2 sama dengan 0,15. Maka kita dapatkan A1-nya sama dengan 1,45, A2-nya 1,3 negatif. Maka kita punya persamaannya, masukin persamaannya tadi ke rumusnya. Ya, A1-nya 1,645, pangkat negatif 1T dikurang 1,3 dikali pangkat negatif 9T. Nah, ini kalian gambarkan bentuk apa gelombangnya. Nah, ini kan sudah jadi bentuk gelombang. Nah, bagaimana dia punya getarannya. Nah, gitu. Getarannya bagaimana kan bentuk dia punya gelombangnya. Nah, ada persamaan ini. Bagaimana cara menggambarnya? Pertanyaannya gitu. Kalau kalian menggambar di sini ada sumbu Y, ada sumbu X kan, ini sumbu E, ini paling sumbu Y kan gitu. Ya, kalau sumbu Y ini kan sama dengan X T kan gitu ya. Nah, kalau X ini sama dengan time-nya. Artinya T-nya ini pangkat T-nya, nilai X-nya tuh. Ya, jadi X-nya 0 berapa? Ya kan, masukin negatif 0 ya, dikurang 1,3 berarti 1,45 dikurang 1,3 berarti ini jawabannya berapa? 0,12 ya. 15 berarti 0,15. Berarti di awalnya 0,15 di sini. Terus satunya berapa? Ternyata di sini 0,56. Oke, terus 2 berapa dapatnya? Oh, ternyata 0,02. 3 berapa? Masukin T-nya 3. Nah, berapa nilainya? Terus sampai dia 0. Nah, ininya. Ya, kalian gambarkan. Kayak bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, itu adalah bentuk dari soal itu ya tadi ya. Nah, ya sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Untuk soalnya, ya. Ini pakai F omega. Kenapa nggak pakai excellent? Karena di sini nggak ada excellent kan gitu. Ya ada faktor redamannya. Kalau dia ada faktor redaman ya masukin faktor redaman kan nggak bisa. Karena di sini nggak ada faktor redaman. Ya. Dalam soal ini ada faktor redaman nggak ada kan? Ya ada. Berarti dia usah masukin faktor redamannya. Berarti langsung aja masukin ke dalam persamaan. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk getaran? Ya, jadi nanti Bapak akan share untuk tugas kalian. Mungkin kalian boleh akses mungkin sore lah, paling lambat ya, paling lambat sore. Nanti silakan kalian kerjakan. Minggu depan kita coba analisa apa? Kita coba bahas bersama. Kita coba bahas bersama bagaimana penyelesaiannya ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini? Ada yang pertanyakan? Ya. Untuk getaran, ya untuk getaran ada yang pertanyakan? Belum, Pak. Belum ya, karena belum mengerjakan soal ya. Kalau dari soal nanti banyak ini ya,
Jadi ini masih bentuk biasa ya, bentuk biasa ini. Ini tanpa, ini bukan getaran ya. Ini mungkin gerakan aja ya, karena di sini pertama nggak ada faktor pengali ini ya, dia punya redaman kan gitu ya. Tapi kalau sudah ada faktor pengali redaman, maka dia akan lebih kompleks kan gitu, lebih kompleks. Ya karena di sini cuman ada massa, cuman ada prostata pegas ya gitu, ada redaman, terus ada simpangan awal, ada kecepatan balik, nah ini persamaannya ya. Nah ini persamaannya kan itu bisa jadi kan dia yang tadi A1 dikali cos omega T ditambah A2 dikali sin omega T itu, atau bisa juga menjadi E pangkat tadi ya, E pangkat berapa terus ditambah A2 E pangkat berapa kan gitu, itu sama ya, itu menjadi ini ya persamaan umumnya yang ini. Nah ini kan persamaan umum ya, ini kan persamaan umum ya. Ini kan sama aja A1 ya, dikali cos ya kan omega T ya kan ditambah A2 dikali sin omega T kan gitu ya. Tapi ini kan nanti kita turunin, maka dia akan dapatkan ini robusta. Nah ini silakan kalian pelajari lagi untuk di gerakannya. Ya, yang artinya kita pasti akan menentukan persamaan tadi, persamaan gerak, terus kita akan gambar bagaimana dia punya persamaan itu ya. Dari model matematis, artinya apa? Konstruksi itu akan diubah ke dalam bentuk model matematisnya gitu ya, bentuk gelombang kayak gitu ya. Artinya tadi masanya diubah ya kan ya, terus apalagi dia punya konstantanya K-nya kan gitu, terus ada nilai nilai redamannya. Jadi setiap konteks itu pasti punya nilai 3 parameter itu kan gitu, itu yang akan merespon setiap beban yang berlaku. Nah gitu ya, itu sebetulnya kesimpulan daripada getaran. Nah untuk single degree of freedom. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Jadi kalau tidak ada, Bapak akhiri ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Terus ya sampai selesai ya. Jangan udah nanti udah buka aja kan gitu. Ya, itu saja Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti Bapak share ya itunya bahannya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih.